Media sosial dihebohkan mengenai salah satu perusahaan yang disebut mensyaratkan staycation kepada karyawatinya agar kontrak kerjanya diperpanjang. Pernyataan tersebut disampaikan oleh John Sitorus melalui akun Twitter pribadinya @minduk17. Dalam pernyataannya, John menyebut bahwa salah satu perusahaan di Cikarang mensyaratkan karyawatinya untuk staycation atau liburan di hotel bila ingin memperpanjang kontrak. Bahkan John juga menuliskan bahwa persyaratan staycation untuk perpanjang kontrak ini sudah menjadi rahasia umum perusahaan. Melihat cuitan Twitter John, banyak warganet yang kemudian menanggapi pernyataannya. Banyak dari mereka juga mengatakan bahwa hal ini sudah berlangsung selama bertahun-tahun. Ya, media sosial dihebohkan dengan kabar sebuah perusahaan di Cikarang, Kabupaten Bekasi, yang mensyaratkan hal aneh kepada karyawan wanitanya demi perpanjangan kontrak kerja. Dikatakan syarat itu mengharuskan mereka, pekerja wanita itu, untuk berhubungan seks dengan atasannya agar dapat bertahan di perusahaan tersebut. Isu ini mencuat usai penggiat media sosial John Sitorus melalui akun Twitter @miduk17 menguak kabar tersebut pada Minggu 30 April 2023. Yang mengejutkan, dia mengungkap hal ini sudah menjadi rahasia umum di perusahaan itu. John juga mengatakan bahwa tidak lama lagi akan ada korban yang berani membongkar identitas dari perusahaan itu. Walhasil, ini sekaligus kesempatan untuk merombak sistem rekrutmen tenaga kerja di perusahaan tersebut juga di Indonesia. Tindakan oknum manajemen perusahaan di Cikarang yang diduga memberikan syarat perpanjangan kontrak kepada tenaga kerjanya berupa mengharuskan pekerja perempuan untuk berhubungan seks dengan atasannya agar dapat bertahan di perusahaan, jelas ini tindakan biadab karena pelaku telah melakukan pelecehan seksual, eksploitasi manusia dan melanggar hak asasi manusia untuk mendapatkan jaminan pekerjaan dan penghidupan yang layak. Kacau ini, biadab sekali. Kami mendesak agar kepolisian secara tuntas mengusut dan mengungkap pelakunya serta menghukum pelaku dengan sanksi yang seberat-beratnya. Karena kasus ini sebagai praktek eksploitasi manusia yang sangat kejam. Sahabat sedulurku sekalian, permasalahan pelecehan seksual di tempat kerja harus menjadi perhatian serius bagi seluruh dunia. Sehingga mendesak pihak-pihak terkait untuk segera mengambil langkah-langkah sesuai tupoksinya masing-masing, agar kasus ini bisa diselesaikan secara adil dan bisa dicegah ke depannya tidak terulang kembali. Selanjutnya, para korban harus diberikan jaminan perlindungan hukum. Sekali lagi, jaminan perlindungan hukum, termasuk dalam memberikan kesaksian atas kasus ini. Karena dalam situasi seperti ini biasanya korban berada dalam posisi yang sangat rentan dan rawan intimidasi, termasuk ancaman pemutusan hubungan kerja (PHK), bahkan ancaman serius lainnya. Sehingga betul-betul korban harus dapat perlindungan yang serius terkait dengan masalah ini. Maka pemerintah wajib segera turun ke lapangan, termasuk menindak tegas perusahaan terkait tersebut yang tidak mampu memberikan jaminan keamanan dan keselamatan kepada pekerjanya, khususnya hak-hak pekerja perempuan. Bukan tidak mungkin kasus seperti ini banyak terjadi di lapangan gitu. Banyak terjadi di tempat-tempat yang lain. Benang kusut derita buruh perempuan akibat malpraktek sistem kapitalisme yang merupakan buah akal manusia. Solusinya selalu saja hanya tambal sulam, tidak pernah komprehensif dan justru memunculkan masalah yang baru. Ini persoalan yang luar biasa. Berbeda secara diametral dengan solusi Islam yang memiliki mekanisme pengaturan kehidupan manusia yang komprehensif, menutup celah berbagai problematika kehidupan, termasuk problem-problem pelecehan seksual seperti ini.